Kembali lagi di channel Valen Service. Video kali ini saya mendapati perbaikan. Ini adalah rice cooker ya teman-teman ya. Ini rice cooker yang modelnya itu lebih modern ya. Dia udah full digital dan otomatis nih teman-teman. Untuk mereknya, dia mereknya di Kels nih teman-teman. Untuk serinya, sebentar saya tunjukkan serinya. Ini dia serinya ya, mereknya Kels. Serinya adalah HEA 611313. Nah, di sini ya terangnya alat penanak nasi 1,2 liter teman-teman. Oke. Dengan kerusakan dia nyala, cuma dia tidak bisa panas ya teman-teman ya. Nih, jadi kita tes terlebih dahulu. Jadi dia posisinya tuh nyala, cuma dia tidak bisa panas, tidak bisa masak berarti ya. Jadi ya percuma ya punya rice cooker tapi tidak panas. Jadi kita coba colok. Nah, ini sudah menyala nih teman-teman. Digitalnya sudah menyala. Kita bisa nyeting menu ya. Di sini ada banyak menunya, bisa kita pencet-pencet. Nah, ini tuh. Untuk menu-menunya bisa dipindah-pindahin ya, normal. Coba kita cek tombol yang lain, fast cook, warm, start, reset. Nah, untuk masak tuh biasanya di sini ya, fast cook. Nah, jadi ini udah mulai nih teman-teman, tak perlu di start ya, atau mau di start nih, nggak ngaruh ya, karena ini posisinya udah start, tinggal menunggu nasinya matang nih sebenarnya. Nah, di sini ada teflon, ya. Ini bisa diangkat ya, tuh. Bisa diangkat walaupun posisinya sedang memasak nih. Karena ini udah digital ya, ini udah pakai sensor di sini. Beda sama rice cooker biasa ya, yang kalau diangkat teflonnya dia otomatis di mode warm atau mode hangat. Nah, ini posisinya harusnya bisa panas ya teman-teman ya. Nah, ini tuh udah proses masak nih harusnya nih. Ini tidak panas sama sekali. Nah, ini saya punya lap basah teman-teman ya. Nah, kalau dia panas dia harusnya ngasap nih teman-teman. Untuk lap basahnya nih. Ini lap basah tidak ngasap ya. Nah, ini bodinya saya basahin nih. Nih saya basahin. Nah, tuh dia tidak ngebul nih teman-teman. Ini basah nih, itu lapnya basah. Nah, berarti ini tidak panas ya teman-teman ya. Untuk bodi samping tidak panas dan tengahnya juga tidak panas ya. Dan ini juga tidak nyetrum ya teman-teman ya. Walau mau dibasahkan, ini tidak nyetrum, cuma sekedar basah ya, nggak banjir. Nah, oke. Berarti ini kerusakannya tidak panas, bukan mati total. Akan kita perbaiki ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang punya rice cooker yang sama seperti ini, kendalanya tidak panas, bisa simak videonya ya. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali masuk ke channel saya, teman-teman bisa subscribe, like, dan share ya jika menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat. Oke? Nah, ini kita matikan dulu ya teman-teman. Untuk rice cookernya kita cabut. Nah, untuk teflonnya kita mau bongkar bisa atau tidak dipasang ya. Ini bisa kita pinggirin. Nah, tidak perlu kita pasang. Nah, pertama-tama lepas kabel power dulu. Terus kita balik. Nah, di sini ada 4 baut ya teman-teman ya. Bisa dilepas dengan menggunakan obeng kembang biasa nih. Jadi kita lepas ya. Nah, ini sudah terlepas.
Untuk bagian dalamnya seperti ini teman-teman ya. Nih. Di dalamnya ini sensornya nih yang buat panasnya. Ini heaternya nih teman-teman. Nah, ini kita lepas dulu buat ini ya. Biar kita pisahkan ini dengan covernya. Oke. Nah, teman-teman, ini sudah saya lepas ya dari cover bawahnya. Oke, pengecekan pertama adalah fuse. Fuse ini karena ini nyala, tapi fuse-nya itu sebenarnya sih nggak usah dicek ya. Cuma sekalian aja ya. Ini sekalian kita cek. Kalau mati total tuh fuse-nya yang harus dicek ya teman-teman ya. Cuma ini kan tidak mati total, tapi ya tidak apa-apa, sekalian ya teman-teman ya. Nah, kita cek. Kabel merah ke kabel merah teman-teman. Nah, ini berarti oke. Untuk kabel birunya kita cek juga. Nah, ini termasuk oke teman-teman ya. Nih oke. Ini oke nih. Nah, ini ada pengamannya juga ya di sini ya. Untuk di sensornya dia ada pengamannya juga, dan kabel putih ini adalah buat ngebaca ya teman-teman ya. Ini yang sensornya ini dia buat ngebaca temperatur. Jadi posisi cook dan warm itu ada di sini ya untuk kabelnya. Oke. Yang kuning adalah grounding. Dan kabel merah ini teman-teman, nih teman-teman bisa lihat ya, heater itu kan kakinya dua ya. Nah, yang satu ini udah standby nih, yang biru nih, dia udah standby, tinggal yang merah. Nah, fungsi yang merah itu buat ngatur panasnya teman-teman ya. Jadi ini standby. Nah, di sini di setting atau diatur oleh modul. Nah, strumnya itu dari sini nih, dari kabel merah ini ke modul ngasih perintah masuk ke relay, dan relay ngasih setrum ke sini ke kaki satunya untuk heaternya teman-teman ya. Jadi saat kita mau cook, relay harus nyala teman-teman. Kalau relaynya nggak nyala berarti dia tidak cook ya, atau tidak masak teman-teman. Dan kita coba ya, kita coba nih. Oh ya, untuk kabelnya ini kalau umpama sensor ini ada masalah, dia pasti ada muncul kode ya teman-teman ya. E1 untuk kabel yang ini, dan E2 itu untuk soket yang warna merah teman-teman ya. Nah, yang soket merah ini dia tuh sensornya ada di tutupnya teman-teman. Nah, ini ya. Ini untuk soket yang warna merah, sensornya di sini. Nah, untuk yang putih ada di sini nih. Jadi teman-teman bisa bedain. Jadi kita coba ya. Kita coba, mungkin kita cabut dulu satu-satu ya. Kita cabut satu-satu. Kita lepas dulu dah soketnya ya. Dengan cara dilepas dulu untuk modulnya, biar enak. Nah, ini sudah terlepas nih. Oke, kita lepas untuk soket yang putih. Kita lepas ya. Dia pasti muncul kode error. Kita nyalakan. Nah, muncul kode E1 nih teman-teman. E1 ya. Ini untuk sensor yang tengah. Nah, untuk sensor yang tutupnya ya, yang berwarna hitam, itu akan muncul kode E2. Jadi teman-teman bisa ngebedain sensor mana yang bermasalah ya.
Nah, oke, yang merah sudah saya lepas. Kita cek lagi teman-teman ya. Yang putihnya udah saya pasang lagi. Nih, sudah saya pasang. Yang merah saja yang saya lepas. Dan muncul kode E2 teman-teman. Nih, berbeda ya. Jadi tiap sensor itu mempunyai kodenya masing-masing. Jadi pasti ketahuan kerusakannya di mana. Nah, karena ini kerusakannya itu tidak panas ya teman-teman ya. Tidak panas, bukan muncul tanda kode error. Berarti bukan si sensornya teman-teman. Berarti ada trouble di tempat lain. Dulu deh. Nah, untuk kabel yang banyak ini teman-teman, ini untuk controller yang di depan ya. Nih, yang di depan ini itu untuk mengontrol modul dan settingan-settingan otomatisnya teman-teman ya. Jadi tombol-tombolnya kan banyak nih teman-teman. Nih, ini kan menunya ya. Menu itu banyak tuh. Nah, itu dapat arusnya itu dari kabel-kabel yang banyak nih teman-teman. Jadi kemungkinan ada masalah di tempat lainnya teman-teman ya. Gimana kalau kita cabut dulu? Nah, ini udah terlepas ya teman-teman ya. Modulnya seperti ini. Ini jarang ada di pasarnya teman-teman ya untuk modulnya. Nah, seperti ini ya modelnya. Ini komponennya di sini. Komponen yang paling atasnya Elco 470 25 volt 4,7 450 volt 4,7 45 volt. Ini untuk fuse-nya di sebelah sini. Ini karena tidak mati total berarti aman. Resistor kita cek aman ya teman-teman ya. Ini sempat saya cek juga, ini udah aman semua teman-teman ya. Ini udah aman semua. Relaynya juga aman ya. Ini sebelah sini udah saya cek aman. Dan kendalanya aja ternyata simple nih teman-teman. Dia nyala tapi tidak bisa manasin. Ternyata teman-teman, di sini nih bisa kita buka. Ini kita congkel dulu ya. Ini bisa dicongkel seperti ini. Nah, ternyata banyak kabel yang ngelewatin dari tutup ke bawah nih teman-teman. Ini ada dua kabel nih. Ini minusnya itu kalau ada kabel di dekat sama engsel, dia rawan putus ya teman-teman ya. Rawan putus nih teman-teman. Jadi ini saya cabut dulu ya biar nggak ribet. Nah, pastikan kabelnya itu tidak putus nah teman-teman. Nah, dengan cara apa? Teman-teman bisa tarik ya. Tarik kabel yang terserah sih mana aja sih. Tarik. Kalau dia terputus berarti dia emang putus ya. Nah, ini nggak putus. Ini nggak putus ya teman-teman ya. Kalau seumpama putus juga pasti dia menimbulkan kode error teman-teman ya. Kalau di bagian sensor. Nah, beda lagi kalau di bagian power ya teman-teman. Nih, soket yang ini nih. Ini kita tes satu-satu ya teman-teman ya. Tes satu-satu, tinggal tarik aja. Dan ternyata bener aja teman-teman ya. Dia putus nih teman-teman. Dia putus. Yang kuningnya tidak. Berikutnya yang lain aman. Nah, hitam ini putus juga teman-teman. Tuh, putus kabelnya. Benar dugaan saya, ternyata ini bagian ini ya, kabel-kabel yang di engsel. Nah, ini putus ya teman-teman. Kalau kita jejerin tuh pas banget di bagian sini nih.
Nah, di bagian persinian ini dia pasti terjepit atau karena seringan bergerak ini ya. Jadi dia putus. Oke. Jadi permasalahannya di kabel, mulai kita bongkar di bagian depan. Nah, di bagian depannya ini teman-teman ya. Nih pintunya ya. Ini bisa dilepas untuk ini. Ini bisa angkat ke atas. Nah, ini bisa terlepas ya teman-teman. Pas. Nah, muncul ada 2 baut, bisa kita lepas juga bautnya. Oke, kita kumpulkan bautnya. Nah, untuk melepas covernya ini teman-teman, ini cover ini dengan cara dicongkel ya. Dicongkel. Ini bautnya sudah terlepas, dicongkelnya bebas dari mana saja. Nah, cuma bodi plastik saja teman-teman ya. Nah, ini sudah terlepas nih teman-teman. Nah, ini jangan sampai hilang ya. Ini buat jembatan uap panas yang dari dalam keluar nih. Ini kalau nggak ada, uap panasnya masuk ke sini ya. Ini jangan sampai hilang. Nah, ini adalah kabel sensor yang hitam ini, yang tadi saya tunjukin untuk soket yang berwarna merah ya. Ini aman. Sisanya kabel yang ini nih. Nah, ini akan kita repair. Dia putus di dalam nih teman-teman. Nah, ini bisa kita tarik. Nah, tarik sementara ya. Kita tarik dan bisa kita kupas nih teman-teman. Nih. Nah, ini dia teman-teman bagian kabel yang putus ya, merah dan hitam nih. Nah, ini tinggal kita sambung aja teman-teman ya. Kita sambung di kabel yang putusnya ini. Lalu kita tes kembali ya. Oke teman-teman, tes kembali tanpa harus dirapikan ya. Jadi biar cepet cacat gitu hasilnya kayak apa. Oke, ini saya rapikan dulu untuk kabel yang putusnya. A few moments later. Nah teman-teman, ini udah selesai. Untuk penyambungannya itu dikasih jarak ya teman-teman ya. Jadi sambungannya itu jangan pas di engsel, kalau bisa agak jauh. Seperti ini nih teman-teman. Nah, ntar engselnya tuh pastinya di sini ya. Jadi ntar umur kabelnya itu lebih panjang dibanding dibikin sambungan tuh di pas engsel. Soalnya kan ini sambungan ya, ntar malah jadi error ya, karena kan cuma sambungan. Nah kalau ini kan aman nih, kayak yang lain nih. Pas di engsel sini kan aman ya. Nah seperti ini teman-teman ya. 2 kabel, jadi potongnya tuh agak jauh potongnya ya, dan sambungnya seperti ini. Oke, ini akan saya rapikan terlebih dahulu. Saya bungkus pakai isolasi seperti ini, lalu ntar kita tes ya nyala apa tidaknya. Oke, tinggal kita masukkan kabelnya ke dalam. Nah, seperti teman-teman ya. Pastikan dia tuh bisa masuk, tidak terhambat dengan sambungan kabel. Oke. Ini saya rapikan dulu tutupnya di sebelah sini. Nanti akan kita tes, oke? Oh ya teman-teman, sebelum ini ditutup, pastikan karet ini dipasang kembali ya. Jadi pemasangannya seperti ini.
Nah ini nih. Nah ini dia. Yang ini, yang bibirnya ini di sini, sebelah sini. Jadi pemasangan seperti ini. Ini dia. Kita rapatkan kembali. Nah, dan dicek kembali ya. Dia udah presisi apa belum? Kalau sudah, tinggal dirapatkan saja. Nah seperti ini. Ini udah pas ya, tidak terganggu. Tinggal kita bautkan saja teman-teman ya. Kita bautkan 2 biji. Oke, sudah terpasang. Ini sekalian kita pasang tutupnya saja ya. Nah, sip. Tutup. Ini digitalnya di sebelah sini. Untuk PCB-nya teman-teman ya. Ini PCB-nya dipastikan lagi kalau teman-teman butuh untuk seri ini apa namanya? Resistornya ya. Ini seperti ini. Nah. Oke. Untuk IC-nya teman-teman nih, takutnya butuh, ada di seri apa kodenya ya, kode IC-nya PN8034M. Ini untuk IC-nya ya. Ini elko-nya tadi udah, resistor udah. Untuk kapasitornya di 471K. Oke, tinggal kita rapikan ya teman-teman ya. Ini kita pasang aja ya, pasang bagian ngerapinya belakangan. Kita pasang dulu soket-soketnya. Pemasangan kabelnya jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Kalau kebalik dia akan masalah. Jadi jangan sampai terbalik ya posisi kabelnya ya. Merah, merah, biru. Oke, tinggal kita colok. Nah, kita cari kabel powernya. Colok. Ini pastikan relaynya ntar bekerja teman-teman ya. Ada suara tik, berarti heaternya pasti nyala. Kita colok terlebih dahulu. Nah, ini udah nyala teman-teman. Ntar tinggal kita pencet fast cook, otomatis dia relaynya nyala ya. Nih, saya dengarkan. Kayak sebentar. Nah, ini mic-nya ya untuk mendengarkan relay. Siap-siap saya pencet. Nah, itu relay bekerja teman-teman ya. Saya matikan lagi ya. Saya cancel. Relaynya mati. Saya nyalakan lagi. Nah, relay bekerja teman-teman. Relaynya udah bekerja, sudah bunyi teman-teman ya. Untuk memastikannya, kita cek heaternya. Nah, heaternya itu pasti ada strumnya teman-teman ya. Kalau kita cek, dia ada di 220 volt teman-teman. Nah, benar ya. Berarti heaternya pastinya panas ya teman-teman, karena strumnya sudah masuk, relay sudah on. Jadi ini sudah sukses. Tinggal dirapikan saja teman-teman ya. Rapikan bawahnya, dirapikan PCB-nya, lalu kita cek lagi. Oke.